Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Ella Kurniasi di sini di Ruang Bahagia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu pertanyaan dari DM melalui Instagram saya dari seorang, dan ini menurut saya sangat penting untuk dibahas. Bagi teman-teman yang ingin tahu informasinya, tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar saya semangat terus dalam membagikan ilmu dan pengalaman saya ketika saya sembuh dari GERD anxiety secara total, tidak kambuh-kambuhan, dan bisa menjalankan kehidupan ini dengan nyaman dan bahagia. Saya bacakan terlebih dahulu ya teman-teman pertanyaannya. Beliau bertanya, perut digerakkan bunyi kerucuk-kerucuk enggak kak dulu, dan tiap hari kabur, ada kabut dan hitam-hitam kayak benang melayang, lihat cahaya motor terang kak. Jadi ada bunyi kerucuk-kerucuk dan mata kabur gitu ya. Nah tapi untuk mata kabur terus kemudian lihat cahaya motor kayak benang melayang dan lain sebagainya, itu saya sudah bahas di video sebelumnya ya. Tapi saya akan ulas sedikit gitu ya, materi yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu ketika mata kabur terus kelayangan, itu matanya dalam kondisi kalian sedang stres ya. Jadi lakukan saja pola hidup sehat, sering jalan-jalan, coba keluar rumah, puasa handphone, lihat pemandangan yang hijau gitu ya. Terus lihat sesuatu hal yang agak jauh-jauh gitu ya, kayak bangunan jauh, terus kemudian pemandangan hijau yang jauh, gunung dan lain sebagainya gitu ya. Jangan terus-terusan di depan handphone, coba keluar rumah. Dan jangan lupa berjemur gitu ya, berjemur di bawah sinar matahari pagi, itu sangat enak banget teman-teman. Langsung saja ke materi yang saya akan bahas kali ini, yaitu tentang perut bunyi atau kerucuk-kerucuk di dalam perut ya. Nah teman-teman, sebenarnya itu adalah hal yang sangat wajar, tidak usah panik dan tidak usah takut juga. Karena memang perut bunyi itu adalah pertanda kalau perut kita sedang lapar ya gitu. Tapi selain itu ada memang beberapa hal yang jadi penyebab ya. Yaitu apa? Pertama, gas lambung di dalam perut kita atau di dalam usus kita itu sedang maju mundur ya. Jadi banyak udara atau banyak gas lambung di dalam perut, di situ-situ aja gitu ya. Akhirnya dia berbunyi terus gitu ya, seperti genderang mau perang lah istilahnya gitu ya. Nah penyebabnya itu karena apa gitu ya? Penyebabnya banyak teman-teman. Yang pertama, terlalu cepat makan, itu bisa menyebabkan perut berbunyi kerucuk-kerucuk. Terus kemudian yang kedua, makan sambil bicara gitu ya. Nah itu memang sebenarnya yang Rasulullah tuh sudah ngajarin ya ke kita gitu, bahwa ya makan jangan sambil berdiri, makan sambil duduk, terus tidak boleh bicara saat makan gitu ya. Itu mungkin hal yang apaan sih gitu ya, maksudnya kalau anak zaman sekarang mungkin gitu ya melihatnya sesuatu hal yang sepele teman-teman gitu. Tapi memang itu ada akibat gitu ya. Jadi ketika Allah menyuruh Rasul untuk mengajarkan kepada kita tentang sesuatu, itu karena memang ada akibat gitu ya, ada akibat yang akan kita terima, yang justru kita tuh nggak nyaman gitu, bahkan kita sakit gitu ya dengan hal itu tadi gitu. Jadi luar biasa lah pokoknya, sesuatu hal yang sepele juga sangat berarti gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita menyepelekan apapun yang sudah diajarkan Rasul, walaupun itu tentang hal kecil, tapi itu sangat bermanfaat banyak bagi kita gitu teman-teman ya.
Nah, terus ada juga pemicu utamanya adalah dari stres teman-teman gitu ya. Intinya GERD anxiety ini adalah gangguan dan penyakit yang memang berkesinambungan gitu ya. Beberapa mentor saya sering bilang bahwa penyakit GERD anxiety ini adalah penyakit lingkaran setan gitu ya. Jadi dua-duanya itu harus diputus. Jadi ketika stres, asam lambung naik. Ketika asam lambung naik, stres. Gitulah pokoknya ya, muter terus di situ-situ aja gitu ya. Nah, teman-teman, mungkin di sini saya akan bagi solusinya apa sih gitu ya, agar si perutnya ini tidak berbunyi terus gitu ya, tidak menebar genderang perang terus sehingga menyebabkan kita juga panik, stres, cemas gitu ya, ketakutan lagi dan terus di situ muter-muter ya, sehingga akhirnya tidak sembuh-sembuh kedua-duanya, GERD ataupun anxiety-nya gitu. Yang pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah tadi ya, makan dengan teratur, makan perlahan gitu ya, jangan terlalu cepat, dan kunyahannya juga kan ada aturannya ya gitu ya, tidak seenaknya gitu ya. Tapi kadang kalau kita memang sedang sembuh ya lupa gitu ya dengan hal itu, yang penting makan aja gitu ya. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita suka, makan aja gitu, tanpa kita berpikir berbahayakah bagi tubuh kita, terus kemudian zolimkah kita terhadap tubuh gitu. Luar biasa pokoknya teman-teman. Setelah saya mengalami penyakit ini, banyak banget perubahan dalam diri gitu ya. Ya Allah, banyak banget gitu ya, di beberapa tahun yang lalu dosa yang kecil gitu ya, tapi ya Allah diulang-ulang terus gitu ya. Kita zolim juga terhadap tubuh gitu. Saya pribadi teman-teman ya, saya pribadi. Jadi misalnya udah tahu gitu ya, makanan ini tuh gak ada gizinya gitu ya, udah tahu misalnya makanan ini tuh banyak pengawetnya, udah gaskeun gitu ya, dimakan aja. Nah gitu, itu yang kita tuai hari ini gitu teman-teman ya. Jadinya kita bermasalah di perut kita menabung penyakit sebenarnya gitu teman-teman. Terus kemudian selain kita makan teratur, terus kita juga minumnya cukup ya teman-teman, jangan sampai kita juga kurang minum gitu ya. Jadi intinya di perutnya juga bermasalah gitu ya, selain nanti kita gas lambungnya naik, terus ada masalah juga nanti di pencernaan yang nggak lancar gitu ya ketika kita kurang serat atau kurang minum. Terus kemudian cukupi makanan kita dengan makanan yang bergizi. Masya Allah teman-teman, di Indonesia ini banyak banget ya, kita ditakdirkan oleh Allah tinggal di Indonesia, dan banyak banget makanan-makanan yang murah dan itu sangat sehat bagi tubuh kita gitu ya. Contohnya kayak kangkung, terus kemudian ya sayuran-sayuran juga sehat teman-teman, bisa dibeli dengan harga 2.000 sampai 2.500 gitu ya. Nah itu luar biasa teman-teman gitu ya, sehat, direbus pakai cocolan sambal juga itu udah enak banget gitu ya, dan itu banyak banget manfaatnya bagi kita teman-teman gitu ya. Makanan kecil gitu ya, mungkin yang di luar negeri mah mahal banget gitu ya. Nah seperti itu teman-teman, banyak bersyukur jangan lupa ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya, kurangi makanan yang mengandung gas ya itu. Jadi kita harus belajar memilih makanan gitu ya. Kalau misalnya membahayakan bagi kita ya berhenti gitu ya, berhenti sementara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak apa-apa dengan makanan itu, ya udah nggak apa-apa, walaupun misalkan ada gasnya gitu ya, mengandung gas, tapi memang perut kita aman, ya sudah nggak apa-apa gitu. Terus kemudian yang selanjutnya, kurangi makanan yang mengandung asam atau pedas. Nah itu juga ya harus kita kurangin dulu lah. Nanti juga udah sembuh, gas lambungnya udah keluar, insya Allah kita bisa makan lagi gitu ya, dengan
tadi ya, tidak berlebih-lebihan karena Allah tidak suka memang sesuatu hal yang berlebihan gitu. Dan yang paling utama yaitu adalah kita harus mengontrol ya, mengontrol pikiran agar tidak stres gitu ya. Atau misalnya kalian sedang ada di posisi memang kondisi saya memang sangat stres gitu ya, ada hal atau ada masalah yang memang memicu stresnya ada lagi gitu ya. Maka hal yang harus dilakukan yaitu adalah mengontrol pikirannya dan menyelesaikan kesetresan itu gitu dengan cara apapun. Contoh, saya stres misalnya mau menghadapi ujian, ya udah berarti kan untuk mengurangi stres itu kita belajar gitu ya, agar kita sedikitnya lebih, ya udahlah ketika nanti apapun hasilnya juga kalau kita sudah usaha, sudah belajar, ya kita tinggal nunggu hasil terbaik gitu teman-teman ya. Jadi tidak boleh stres, tidak boleh ya stresnya lebih ke dikontrol ya, tidak berlebih-lebihan lah. Ketika kita memikirkan sesuatu, mengkhawatirkan sesuatu yang jelas-jelas itu belum tentu kejadian pada diri kita, udah kita stop dulu gitu ya, stop aja. Mungkin di antara teman-teman banyak bertanya misalnya, terus kamu sekarang gimana? Maksudnya sudah tidak ingat lagi tentang kematian gitu ya, atau misal karena kamu takut mati misalkan, apa kamu sudah tidak ingat kematian? Oh tentu tidak teman-teman gitu ya. Itu kerap kali muncul di pikiran gitu ya, di pikiran saya pribadi kerap kali muncul. Kalau misalnya mau tidur, besok masih ada nggak ya gitu. Tapi ya udahlah, kalaupun apapun yang terjadi gitu ya, itu kan urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita mah di dunia ini adalah ya ibadah gitu kan, ibadah untuk menyiapkan kehidupan di masa yang selanjutnya. Udah gitu, kita jangan keluar dari zona itu gitu. Urusan mati, urusan yang lain-lainnya gitu ya, sesuatu hal nanti misalkan di akhirat aku seperti apa dan sebagainya, memikirkan masa depan terlalu berlebih gitu ya. Masa depan aku nanti gimana misalnya ya gitu, atau anak-anak aku seperti apa nanti, udahlah gitu ya, itu mah urusan Allah. Toh kita juga semenit ke depan kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi sama diri kita gitu. Ya udah, menikmati hidup dengan enjoy aja gitu ya, itu lebih tenang teman-teman gitu ya. Nah terus kemudian solusi untuk mengeluarkan gas dari lambungnya itu bagaimana gitu ya. Nah kalau saya dulu hanya melakukan cara yang gratis teman-teman, dan itu mudah, ada di rumah gitu ya. Sebenarnya banyak gitu ya solusinya, misalnya dengan cara pijat refleksi gitu ya. Kita datang ke tempat pijat refleksi itu bisa gitu ya, dengan mengeluarkan gasnya biar tidak terlalu banyak di perut. Terus kemudian ada lagi apa ya namanya tuh, pijat perut gitu ya di dokter, bukan apa ya, pakai alat gitulah pokoknya di dokter, datang kita ke dokter, terus si perutnya dipasangin alat, dihangatkan atau bagaimana gitu ya, saya kurang paham. Nah itu juga bisa gitu, tapi itu memang berbayar semua teman-teman gitu ya, tidak ada yang gratis. Atau misalnya kita juga dengan cara menyendawakan diri kan susah ya gitu. Nah tapi kalau saya sendiri, saya pribadi, untuk menghilangkan perut kerucuk-kerucuk di dalam bunyi kerucuk-kerucuk di dalam perut, ketika gerak juga seok gitu ya ada bunyi, atau ketika kita duduk pun gitu ya berbunyi kayak perut lapar gitu, sehingga kita tuh kadang malu ya sama orang-orang sekitar, ih aku udah makan gitu apalagi sih gitu ya. Nah kalau saya pribadi, saya mengonsumsi sepanjang harinya dengan air putih aja teman-teman gitu ya. Bisa juga teman-teman pakai campuran madu. Nah madu juga bisa menyembuhkan ya gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya menggunakan
yang gratis-gratis aja gitu ya, dan ada di rumah. Jadi saya menggunakan air putih hangat. Hangatnya tuh enggak hangat kuku ya, agak lebih panas dikit lah ya gitu, agak lebih panas. Tapi enak sih, enggak hangat kuku kan ini ya standar gitu. Kalau saya lebih hangat sedikit gitu ya. Bisa dimasukkan ke dalam botol, terus saya taruh di perut, saya gelinding-gelindingin gini. Itu enak teman-teman gitu ya. Digelinding-gelindingin di perut gitu, atau enggak saya minum langsung gitu ya. Tapi seringnya ya, karena saya nggak mau ribet orangnya, astagfirullah teman-teman, kalau saya langsung diminum aja air putihnya gitu ya. Jadi sepanjang hari sampai malam tuh saya konsumsinya air anget terus gitu ya, air anget cenderung panas sedikit gitu ya. Jadi saya minum itu. Dan enak teman-teman, itu langsung ketika beberapa, misalnya ya minum setengah gelas gitu ya, dengan sedikit pelan-pelan gitu ya, anget sambil apa ya, lebih ke merasakan, menikmati mindfulness lah ya, mindfulness dengan si minuman ini gitu ya, walaupun hanya air anget, jadi dinikmati banget gitu ya, diseruput gitu, habis itu enak gitu ya, tarik nafas enak, minum lagi gitu ya. Secara ini gitu ya, dalam waktu dekat itu langsung sendawa banyak, beberapa kali bahkan gitu ya. Dan itu semakin kita banyak sendawa, semakin kita banyak kentut, maaf teman-teman, itu enak gitu ya, perut kita jadi nggak begah lagi, nggak kerucuk-kerucuk, pokoknya enak lah rasanya teman-teman ya. Nah, begitu kurang lebihnya teman-teman, mungkin yang bisa saya bagikan. Dan alhamdulillah gitu ya, ketika saya melakukan itu, terapi air hangat ini, kerucuk-kerucuk saya cepat hilang gitu ya, cepat hilang dari perut saya gitu ya. Dengan tidak lupa tadi, yang pertama mengontrol makanan, terus kemudian makan tidak terlalu cepat, jangan makan sambil berbicara gitu. Itu semua saya lakukan pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu ya, dirubah gitu pola hidup dan pola makannya. Terus kemudian juga memilah makanan, tidak banyak makanan yang masuk yang bergas-gas dulu. Terus kemudian makanan asam juga saya kurangi, pedas juga saya kurangi. Stresnya dikontrol, insya Allah teman-teman semuanya sembuh, semuanya akan baik-baik aja. Kuncinya adalah di pikiran ya, di pikiran. Kalau memang perutnya sudah tidak perih gitu ya, itu kuncinya adalah di pikiran kita yang memang harus kita selalu kontrol. Tidak boleh kita terjerumus, kita terlena dengan pikiran-pikiran yang ya belum tentu kejadian lah sama diri kita gitu ya. Biarin, pasrahkan semuanya sama Allah. Biar Allah semuanya yang ngatur. Udahlah, kita mah jalanin hidup kita di zona yang memang Allah suruh gitu ya. Jalani perintahnya, jauhi larangannya, selesai gitu hidup kita di situ. Karena rezeki, maut, apa segala macam itu sudah ditentukan teman-teman ya, sudah diatur sama Allah. Tugas kita hanya berserah, beribadah, berpasrah, menjalankan kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat, tetap berbahagia, dan insya Allah kita akan sembuh bareng-bareng ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu atau misalnya ingin cari solusi, mudah-mudahan bisa saya jawab. Silakan kalian follow Instagram saya @elakurniasi92, dan boleh juga melalui komentar di bawah ini ya, langsung aja ceritakan, nanti saya akan bales gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.